Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kami yang bertemakan sumber dan dalil hukum Islam yang disepakati bagian 1. Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum syara, lalu Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syara. Pertama-tama, mari kami perkenalkan diri dahulu. Ada saya sendiri, Dimas Widianto, lalu ada Aulia Ramadan Nofra, lalu ada Yumna Alfani Yusuf. Langsung saja ke bab pembahasan latar belakang. Al-Quran merupakan nama kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah kalam Allah berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, serta diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum ajaran Islam yang harus dijalankan setiap pemeluk agama Islam itu sendiri. Al-Quran bersifat universal dan mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang terdapat dalam kitab-kitab Allah yang lain. Di samping itu, Al-Quran juga mencakup ilmu pengetahuan pada umumnya. Sedangkan As-Sunnah dapat dijadikan sebagai referen dalam memahami maksud-maksud Al-Quran. Perbuatan yang boleh dilakukan dan jika ditinggalkan tidak berdosa atau tidak mendapat apa-apa adalah pengertian dari As-Sunnah. Sunnah yaitu perbuatan Nabi dari perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah contoh suri tauladan yang baik bagi umat manusia, sehingga di muka bumi ini, karena dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka manusia khususnya Muslim mendapatkan rahmat yang diberikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Lalu kita masuk ke sumber dan dalil hukum Islam yang disepakati bagian Al-Quran. Al-Quran menurut etimologi semakna dengan kiroah yang berarti bacaan. Al-Quran itu menurut etimologi semakna dengan kiroah yang berarti bacaan. Lalu menurut terminologi, usul fiqh berarti kalam Allah yang mengandung kemujizatan yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membacanya bernilai beribadah, dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Lalu ada bagian ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kita masuk ke karakteristik Makkiyah dahulu. Yang pertama ada dakwah kepada tauhid dan beribadah kepada Allah semata. Lalu yang kedua, penetapan landasan-landasan umum syariat serta akhlak mulia. Yang ketiga, kisah tentang para nabi dan kaum terdahulu serta ganjaran bagi kaum tersebut. Yang keempat, terdapat fawashil, susunan kalimat yang merupai sajak yang pendek-pendek, namun dengan ungkapan yang kokoh namun istimewa, yang mengena di hati dan menguatkan serta memotivasi pendengarnya. Lalu kita masuk ke karakteristik Madaniyah, ada 4. Yang pertama, penjelasan tentang ibadah, muamalah, hukuman had atau aturan rumah tangga, aturan waris, keutamaan jihad, perbaikan masyarakat, perkataan negara, perkara kenegaraan. Lalu yang kedua ada bantahan dan sanggahan untuk ahlul kitab, ajakan bagi mereka untuk masuk Islam, penjelasan bahwa mereka telah menyelewengkan kitab-kitab Allah. Lalu yang ketiga membahas tabiat kaum munafik. Lalu yang keempat penyebutan ungkapan-ungkapan pendek secara sering dan berulang. Lalu yang kedua ada hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Ada 3 ajaran pokok dalam Al-Quran. Yang pertama ada ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akidah. Lalu yang kedua ada ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhlak. Lalu yang ketiga ada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf. Lalu adapun hukum-hukum bidang muamalat, Abdul Wahab Khalaf. Yang pertama hukum keluarga. Lalu yang kedua ada hukum perdata. Lalu yang ketiga hukum pidana. Keempat hukum acara perdata dan pidana. Kelima hukum tata negara dan perundang-perundangan. Yang keenam ada hukum internasional antar bangsa. Lalu yang ketujuh ada ekonomi dan keuangan. Adapun juga hukum-hukum dalam Al-Quran menurut Muhammad Abu Zarrah. Yang pertama, ibadah yang dikemukakan dalam Al-Quran dalam bentuk mujmal seperti perintah salat, zakat dan lain-lain. Yang kedua ada kafarat atau denda. Denda yang dimaksud di sini adalah bermakna ibadah karena penghapus bagian dosa A, kafarat zihar, kafarat sumpah, dan kafarat membunuh mukmin tanpa sengaja. Lalu ketiga, hukum muamalat yang berupa prinsip-prinsip dasar seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan lain-lain. Yang dimaksud hukum muamalat ini saya rasa adalah tentang korupsi ya. Lalu yang keempat ada hukum keluarga yang mencakup bidang rumah tangga dan mawaris yang relatif lebih rinci dibanding bidang lain seperti masalah-masalah wanita yang haram dinikahi adalah. Lalu yang kelima ada hukum pidana seperti larangan membunuh dan lain-lain. Keenam ada hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat seperti kewajiban
dalam menegakkan keadilan. Yang ketujuh ada hukum yang mengatur hubungan muslim dan muslim seperti saling menghormati atau toleransi. Namun ketentuan-ketentuan hukum dalam Al-Quran sebagian besar dalam bentuk prinsip-prinsip dasar, dan prinsip-prinsip umum juga bersifat global, kecuali dalam beberapa hal seperti dalam masalah kafarat dan hukum keluarga, serta beberapa hal dalam hukum pidana. Lalu kita masuk ke sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syara yang akan dijelaskan oleh teman saya, Idan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadan Nova. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Dimas Widianto tadi. Yang kedua itu ada sunnah. Definisi sunnah, kata sunnah menurut etimologi berarti sirah atau tabiah, yaitu perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Menurut terminologi usul fikih, sunnah berarti segala sesuatu perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan, sunnah qauliyah, atau perbuatan, sunnah fi'liyah, atau pengakuan, sunnah ta'rif. Dalil keabsahan sunnah sebagai sumber hukum. Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah, yang tidak lain adalah mengikuti sunnahnya. Berdasarkan beberapa ayat tersebut, para sahabat masa hidup Nabi Muhammad dan setelah wafatnya telah sepakat atas keharusan menjadi sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum. Lalu, pembagian sunnah atau hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutawatir. Mutawatir dibagi lagi menjadi dua, ada mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang kedua ada sunnah atau hadis al-ahad, dibagi menjadi tiga lagi, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang lalu saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir, definisi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang dalam menurut kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat berbohong. Maksud hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan di setiap tingkatan sanad atau jalur perwakilan hadis oleh banyak sekali periwayat hadis atau rawi, hingga secara akal tidak ada kemungkinan seluruh rawi tersebut bersepakat dalam membuat atau memasukkan sebuah hadis tersebut. Syarat-syarat hadis mutawatir yaitu yang pertama diriwayatkan oleh banyak rawi, yang kedua jumlah rawi tersebut terdapat di setiap tingkatan sanad, yang ketiga ada menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berbohong, Lalu yang keempat adalah penyandaran kabar tersebut dilakukan melalui indera seperti kami mendengar, kami melihat, dan lain-lain. Lalu ada pembagian hadis mutawatir. Yang pertama ada hadis lafzi, adalah hadis yang lafaz dan makna mutawatirnya seperti ini. Yang kedua ada hadis mutawatir maknawi, adalah hadis yang maknanya yang mutawatir, sedangkan lafaznya tidak. Seperti hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa, terdapat sekitar 100 hadis dengan redaksi berbeda-beda. Namun di dalamnya mengandung informasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan saat berdoa. Hukum hadis mutawatir adalah hadis mutawatir yufidu alim ad daruri, pasti benarnya. Manusia wajib membenarkannya dengan pembenaran yang sifatnya pasti atau tasdiqam jami' jaziman, sebagaimana kebenaran perkara yang ia lihat sendiri secara langsung. Oleh karena itu, seluruh hadis mutawatir hukumnya makbul atau diterima tanpa perlu ada penelitian lagi terhadap keadaan para perawinya. Lalu selanjutnya ada hadis ahad. Definisi hadis ahad itu merupakan dari jamak yang berarti wahid atau satu. Kabar wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Pembagian hadis ahad ada menjadi tiga. Yang pertama, hadis masyhur atau menurut
bahasa berarti nampak. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tabaah atau tingkatan. Dan belum mencapai batas mutawatir seperti hadis. Lalu yang kedua ada hadis azim, berarti yang sedikit, yang gagah, ya atau yang kuat. Sedangkan menurut istilah adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi pada setiap tabaqah tingkatan sanadnya. Lalu yang ketiga ada hadis gharib. Hadis menurut para bahasa berarti yang jauh dari kerabatnya. Sedangkan hadis gharib menurut istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri dan tidak dipersyaratkan perawinya seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan atau tabaqah periwayatnya. Akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih. Hadis garib itu dibagi menjadi 2. Garib mutlak, yaitu apabila kesendirian atau garabah periwayatan terdapat pada asal sanad atau sahabat. Yang kedua ada garib nisbi, yaitu apabila garib terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Seperti hadis Malik dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab, dari Ahnad radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri, dinamakan dengan garib nisbi karena kesendirian periwayatnya hanya terjadi pada perawi tertentu. Hukum hadis ahad yang sahih, ia memberikan ilmu yang bersifat nahzari atau hadis ahad bisa menjadi semakin terangkat jika mempunyai penguat atau garinah antara lain. Yang pertama, hadis ahad tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Yang kedua, hadis masyhur yang memiliki banyak jalur sanad yang kesemuanya tersebut berbeda-beda dan di dalamnya tidak ada perawi-perawi yang lemah serta selamat dari ilat hadis. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh berlanjutnya atau musasal atau oleh para ulama hadis yang terpercaya dan teliti sehingga hadis tersebut tidak asing lagi. Lalu ada catatan tentang hadis mutawatir dan ahad. Pembagian hadis mutawatir dan ahad bukanlah dilihat dari segi penerimaan atau penolakannya. Para ulama ahlul hadis telah bersepakat bahwa diterima atau ditolaknya satu hadis berdasarkan validitas atau kesahihan hadis. Dengan demikian, klarifikasi diterima dan ditolaknya suatu hadis dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, hadis makbul atau diterima, hadis mutawatir, dan hadis ahad sahih atau hasan. Yang kedua, ada hadis mardud atau yang ditolak, yaitu hadis dhaif, maudhu, dan saudara-saudaranya. Lalu ada fungsi sunnah dalam ayat-ayat hukum. Secara umum, fungsi sunnah adalah Masya Allah. selanjutkan. Secara umum, fungsi sunnah adalah sebagai bayan atau penjelas atau tabiin menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran, yaitu merinci ayat-ayat global seperti hadis fi'liyah Rasulullah yang menjelaskan tentang secara sholat, haji, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada mentaksiskan ayat-ayat umum seperti hadis yang mentaksiskan keumuman ayat 24 ayat ke-24 di surat An-Nisa. Lalu yang kedua, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas suatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya dalam Al-Qur'an. Seperti dalam ayat 6 sampai 9 surat An-Nur atau masalah li'an atau suami yang terbebas dari hukum qadzaf dan istri yang terbebas dari tuduhan zina. Tetapi dalam ayat tersebut tidak dijelaskan hubungan suami istri masih lanjut atau terputus. Lalu yang ketiga, menetapkan hukum
yang belum tersinggung dalam Al-Quran, seperti hadis yang mengenai keharaman makan daging buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar. Baik, masuk ke bab selanjutnya, yaitu penutup. Alhamdulillah, akhirnya makalah ini telah kami selesaikan dan kerjakan. Semoga makalah ini dapat membantu dan menambah pengetahuan teman-teman semua tentang sumber dan dalil hukum Islam yang disepakati bagian 1. Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum syariat. Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syariat. Bila ada kesalahan tentang penjelasan ataupun kekurangan dalam kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dimas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih Dan. Udah terpotong tapi.